Perkenalkan, nama saya Muhammad Salih Sabilillah dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 20. Kali ini saya akan melakukan proyek percobaan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi korosi pada paku. Tujuannya itu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mempercepat korosi. Di sini bahan-bahannya itu gelas aqua, plastik, gelang, karet gelang, paku, sama kertas asah. Serta ada larutan-larutannya, yaitu larutan minyak, terus larutan garam, cuka, air masak, dan air keran. Langkah-langkahnya itu, pertama kita akan mengasah pakunya. Setelah diasah, kita masukkan ke dalam gelas, terus ditutup dengan plastik. Ya aja. Landasan teori dari ini adalah korosi itu adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah bentuk oksida atau karbonat. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katode, di mana oksigen terreduksi. Ion besi 2 yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi, yaitu karat besi. Permasalahan yang ingin diketahui dari percobaan ini adalah yang pertama, paku besi mana yang mengalami korosi paling cepat. Kedua, paku besi mana yang mengalami korosi paling lambat. Yang ketiga, paku mana yang tidak mengalami korosi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi pada percobaan ini. Terus yang kelima, kita akan menuliskan reaksi perkaratan besi. Sekarang tanggal 21, percobaan di sini akan terjadi selama 10 hari. Hari pertama proyek korosi pada paku. Di sini yang pada gelas kosong tertutup tidak terdapat korosi. Pada kosong terbuka sedikit korosi. Pada masak tertutup agak berkorosi. Yang masak terbuka juga agak terkorosi. Pada garam tertutup agak sedikit korosi. Garam terbuka sedikit korosi. Cuka tertutup di bagian yang terendamnya sedikit korosi, sedangkan yang di bagian atasnya seperti ada berkas-berkas hitam. Di bagian cuka terbuka sama seperti cuka tertutup, tetapi yang terendam di air cukanya agak korosi. Di bagian keran tertutup agak korosi, keran terbuka juga agak korosi. Di keran tertutup tadi yang bagian tidak terkena air kerannya tidak terkorosi, sedangkan yang di keran terbuka bagian yang tidak terkena air keran agak terkorosi. Minyak tertutup tidak terkorosi, minyak terbuka tidak terkorosi. Hari ketiga percobaan korosi pada paku. Yang pertama, di tempat kosong tertutup pakunya tidak terdapat korosi, begitupun juga di tempat kosong terbuka.
di tempat air masak tertutup terdapat korosi hanya di bagian sebelahnya saja, sedangkan yang di sebelahnya tidak terdapat. Air masak tertutup pun sama, terbuka pun sama. Terus pada air garam tertutup terdapat sedikit korosi, air garam terbuka juga sedikit korosi. Cuka tertutup di bagian bawahnya tidak terdapat korosi, tetapi di bagian atas yang tidak terkena air terdapat seperti berkas-berkas hitam yang agak lebih banyak daripada hari pertama. Begitupun juga di cuka terbuka. Di bagian keran air tertutup juga ada korosi di segala tempatnya, sedangkan di bagian atasnya sedikit korosi. Air keran terbuka pun sama, minyak tertutup dan minyak terbuka tidak terdapat korosi. Hari ke-7 dari percobaan korosi pada paku. Di sini saya akan menjawab pertanyaan lalu membuat kesimpulan. Yang pertama, pertanyaan 1 itu paku besi mana yang mengalami korosi paling cepat? Di sini berdasarkan percobaan saya, yang paling cepat itu pada air masak dengan air keran. Yang kedua, yang paling lambat itu menurut saya ada larutan cuka. Terus yang tidak terdapat korosi itu pada larutan minyak. Faktor penyebab paku berkarat yang pertama adalah hari ke-7 korosi pada paku. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan lalu memberi kesimpulan. Pertama, paku mana yang mengalami korosi paling cepat? Yang paling cepat itu adalah paku yang terdapat pada larutan air masak dan air keran. Lalu yang paling lambat mengalami korosi itu pada larutan cuka, dan yang tidak terdapat korosi yaitu paku yang terdapat pada larutan minyak. Baru faktor yang nomor 4, faktor penyebab korosi. Yang pertama itu ada tidaknya oksigen pada gelas. Bisa dilihat dari gelas yang terbuka pada gelas yang terbuka terdapat oksigen sehingga korosinya lebih banyak, sedangkan yang tertutup tidak terdapat oksigen sehingga agak kurang karatnya. Lalu yang kedua itu air dan kelembapan udara. Seperti halnya oksigen, air juga berperan dalam korosi. Semakin sering logam terkena air, maka akan semakin cepat logam mengalami korosi. Baru yang kelembapan udara, kelembapan uap air di udara yang dinyatakan juga mempengaruhi korosi ini, karena misalkan pada paku yang berisi air biasa, air cuka dan air garam, itu lebih cepat korosi daripada yang tidak. Yang gelas plastik yang berisi paku kemudian di atasnya ditutup, itu tidak terjadi perkaratan karena tidak ada cairan dan tidak lembab. Yang ketiga, zat elektrolit. Zat elektrolit itu asam dan garam merupakan zat yang dapat mempercepat korosi logam. Contohnya pada air garam dan air cuka. Yang terakhir itu nomor 5, reaksi perkaratan besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia pada karat besi itu Fe2O3 XNH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Korosi besi tertentu itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Reaksinya Fe dalam bentuk solid menjadi Fe2+ dalam aqueous plus 2 elektron. Elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain dari besi, itu bertindak sebagai katode, di mana oksigennya tereduksi. Reaksinya yaitu O2 dalam bentuk gas tambah 4H+ dalam bentuk aqueous ditambah 4 elektron menjadi 2H2O dalam bentuk liquid.
atau O2 dalam bentuk gas ditambah 2 H2O dalam liquid ditambah 4 elektron menjadi 4 OH min dalam bentuk aqueous. Ion besi 2 yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksidasi dehidrasi yaitu karet besi. Jadi kesimpulannya di sini, paku yang mengalami perkaratan setelah didiamkan selama 1 minggu maka terjadi korosi. Paku yang mengalami korosi ini paku yang dimasukkan ke dalam gelas plastik kosong terbuka, air biasa, air garam, air cuka, dan paku yang dimasukkan di dalam air mendidih. Lalu sedangkan paku yang tidak mengalami korosi ini terdapat pada gelas plastik yang kosong tertutup, dan faktor-faktor yang mempengaruhi korosi itu oksigen, air, dan kelembapan udara serta elektrolit. Itu saja percobaan dari saya. Terima kasih.